Perkenalkan, nama saya Suretno. Saya di sini ingin menjelaskan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama ada pendidik. Oh, ada suaranya gini ya, saudara ya. Benar-benar biar nggak mengganggu saya gini saja. Oh, silakan saudara. Seharusnya tidak perlu diberi suara Iya, ya. Pak. Ya, silakan dilanjut. Saya ginikan aja. Yang pertama ada pendidik. Konsep pendidik itu bagaimana pendidik bersentuhan dengan mata kuliah profesi kependidikan. Arti didik menurut KBBI adalah memelihara dan memberi latihan atau ajaran tuntunan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran secara bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Wiji Suwarno menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain atau peserta didik untuk mencapai tingkat kesempurnaan kemanusiaan yang lebih tinggi. Sejalan perkembangan keilmuan pendidik, muncul konsep bahwa mendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang agar dapat mengkonstruksi pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Profesi, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pengertian profesi pendidikan adalah satu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa yang akan datang. Secara umum, kemampuan profesional yang harus dimiliki seorang guru antara lain kemampuan penguasaan materi atau bahan pelajaran, kemampuan merencanakan proses belajar mengajar, kemampuan mengelola program belajar mengajar, kemampuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kemampuan penggunaan media dan sumber belajar, dan kemampuan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa. Selain itu, kemampuan tersebut harus didukung dengan berbagai ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Peserta didik mengacu pada anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, atau maupun pendidikan non-formal. Pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu, kompetensi yang harus dimiliki peserta didik yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. PPL, praktik pengalaman lapangan. Salah satu ajang latihan bagi mahasiswa sebagai calon guru dalam menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pembentukan guru yang profesional. Tujuan pendidikan nasional ditulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Strategi dan evaluasi pembelajaran. Pola umum kegiatan yang dilakukan murid-murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran agar dapat mempermudah siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Materi pendidikan dan hubungannya dengan mata kuliah kurikulum. Materi pendidikan harus sesuai dengan umur atau tingkatan satuan pendidikan. Di dalam suatu pendidikan, materi pendidikan itu sangat penting. Sesudah tujuan pendidikan ditentukan, maka dengan otomatis materilah yang harus diperhatikan lagi. Berbicara tentang materi pendidikan sama dengan kita membicarakan kurikulum yang artinya bahan pengajaran. Seorang pendidikan tidak cukup untuk hanya mempunyai kemampuan untuk membuat rumusan tujuan pengajaran. Ia juga harus menguasai bahan pengajaran. Bahkan rumusan tujuan itu sebenarnya dipahami oleh bahan pengajaran. Situasi dan proses pendidikan. Situasi pendidikan merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya sejumlah kandungan pokok yang terdapat pada kegiatan pendidikan, yaitu adanya peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan, yaitu ketiganya terintegrasi melalui proses pembelajaran. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Lingkungan pendidikan yang berhubungan dengan PKM, pemantapan kemampuan mengajar. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Pergaulan dalam rangka pendidikan dapat berlangsung di berbagai lingkungan. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi 3. 1. Lingkungan pendidikan informal, yaitu keluarga. 2. Lingkungan pendidikan formal, yaitu sekolah. Dan ketiga, lingkungan pendidikan non-formal, yaitu masyarakat. Mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar atau PKM bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu melakukan pembelajaran berdasarkan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan berlatih menerapkan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang lebihnya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih saudara ya. Oke saudara, saya terkait PPT ya. Ini bukan untuk mata kuliah pengantar pendidikan saja saudara boleh. Nanti kalau misalkan ada mata kuliah lain yang dosennya itu menyuruh presentasi ya, itu tolong kalau membuat slide presentasi pertama itu jangan tuliskan seperti ini saudara ya, jangan hanya tulisan ditempel. Ini kan dari slide kedua ya, slide 2 sampai slide terakhir ini kan hanya tulisan-tulisan yang ditempel seperti itu saja ya. Ini sebenarnya sudah bisa audien itu membaca buku sudah ada gitu ya. Tapi untuk slide presentasi itu paling enggak itu dibuat poin-poinnya saja ya, dan nanti dijelaskan sendiri. Pak, ya, jadi enggak seperti ini. maaf suaranya kayak ada gerasak-gerusuknya. Gitu ya. Bentar.
Sudah, saudara? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi apa namanya? Itu ya. Jadi saudara Suretno ini siapa? Ya. Jadi begitu. Jadi jangan hanya tulisan seperti ini ya. Misalkan saya contohkan, ya nggak punya saya nggak belum baik banget, tapi paling tidak apa namanya poin-poin saja yang tulis di PPT. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini poin-poin saja. Jadi pertama itu apa namanya bukan dijelaskan, ditampilkan dulu. Ditampilkan dulu. Unsur-unsur pendidikan itu apa saja. Nah, jadi audien itu biar paham, oh unsur pendidikan itu ada ini loh kayak gitu. Nah, kemudian slide berikutnya baru masuk ke pendidik. Pendidik itu siapa? Jangan. Nah, kalau seperti ini kan ya, nah, kayak gini kan hanya tempelan tulisan. Ya, itu hanya tempelan tulisan. Jadi sebenarnya audien bisa baca sendiri, ini di buku sudah ada, di internet juga sudah banyak seperti ini ya. Jadi jangan dihapasi. Nah, itu kayak dibuat poin-poinnya saja. Ini nanti dijelaskan sendiri gitu ya. Oh, orang dewasa yang lebih tahu itu bisa disebut pendidik loh. Nah, orang dewasa yang dimaksud itu siapa saja ya, kayak orang tua, guru, dosen dan lain sebagainya, itu dijelaskan sendiri. Ya. Jadi poin-poin saja, dari awal sampai akhir poin-poin saja. Nanti dijelaskan sendiri. Ya, jangan tulisan ditempel gitu ya. Itu. Terus yang kedua masalah ini. Ini kalau saya slideshow, ini bunyi nggak tahu, bunyi animasi mungkin ya, saudara-saudara mungkin membuat animasi. Kok nggak dengar tadi kedengeran? Bentar, dari awal mungkin ya, dari awal. Nah, ini kedengaran terus, mungkin audiens juga kedengaran seperti ini. Ini kalau saudara menjelaskan, itu terganggu ya, itu terganggu. Lebih baik nggak usah dikasih suara-suara yang aneh-aneh ya, suara-suara yang aneh-aneh. Jadi cukup sudah biasa saja ya, biasa saja. Jadi kalau ketika di slideshow itu tidak berbunyi kayak gitu, itu mengganggu saudara ya. Itu. Terus yang ketiga, cara menjelaskan saudara Suretno. Cara menjelaskan jangan hanya membaca. Ini kan tadi saudara dari awal sampai akhir membaca. Pendidik adalah konsep pendidikan itu bagaimana. Pendidik bersentuhan dengan mata kuliah profesi kependidikan. Arti didik menurut KBBI adalah, nah ini kan membaca ya dari awal sampai akhir. Presentasi itu tidak membaca saudara. Jadi menjelaskan apa yang Anda tulis di slide PPT. Yang saudara jelaskan itu yang saudara pahami. Ya, yang saudara pahami. Ya memang sulit sih, awal-awal memang sulit, tapi lama-lama akan terbiasa. Makanya saya berharapnya dari mata kuliah ini setelah selesai, saudara bisa presentasi entah nanti mata kuliah yang lain tanpa membaca buku atau tanpa membaca slide tulisan yang ada di slide ya. Itu jadi dijelaskan sendiri. Ya, itu saja untuk evaluasi saya untuk saudara Suretno. Semoga untuk kedepannya bukan hanya di mata kuliah ini saja ya, di mata kuliah lain kalau ada presentasi bisa lebih baik lagi. Gitu ya saudara Suretno ya. Iya, Pak. Nah ya, terus kemudian saudara Suretno sudah tahu masuk ke kelompok berapa? Sudah tahu, Pak. Ya, kelompok berapa sih? 5 kalau nggak salah ya, 5 atau berapa? 4 atau 5? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya, oke. Nanti Ya. langsung menghubungi kelompok 4, entah itu siapa koordinatornya, itu tergantung masing-masing kelompok ya. Nanti tugasnya untuk tokoh-tokoh pendidikan itu seperti apa. Nanti langsung saudara masuk situ saja untuk tugasnya ya. Iya, Pak. Tapi untuk mata kuliah yang lain sudah oke dengan dosen-dosen yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Soalnya saudara ketinggalan jauh banget soalnya ya. Tapi untuk mata kuliah pengantar pendidikan, oke lah, saudara presentasi sendiri, terus nanti langsung masuk kelompok 4. Ya, itu. Iya, Pak. Nah, ya oke. Itu saja evaluasi dari saya ya. Untuk lebihnya saya coba jelaskan secara detail lagi terkait unsur-unsur pendidikan ya. Terkait unsur-unsur pendidikan.
di mana sebenarnya unsur-unsur pendidikan ini sudah saudara pelajari, tapi belum secara detail ya, pendidik itu siapa, peserta didik itu yang bagaimana, lingkungan pendidik itu seperti apa, itu belum dijelaskan secara detail di pendidikan sebagai suatu sistem. Di mana pendidikan sebagai suatu sistem itu kan ada input, proses, output, ya kan? Nah, ketiga tahapan itu atau ketiga komponen itu ada komponen-komponennya di dalamnya. Seperti input itu berarti peserta didik. Nah, itu nanti akan dibahas secara mendalam di unsur-unsur pendidikan seperti itu. Nah, unsur-unsur pendidikan itu sebenarnya ini ya, terdiri dari ini ya, ada pendidik yang pertama. Ini nggak harus urut sih sebenarnya. Ya, ini nggak harus urut dari sini, peserta didik, terus tujuan nggak, terserah. Mau menyebutkan dari mana saja terserah, bebas. Ya, yang pertama itu pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan dan pola asuh, ya, materi pendidik, situasi pendidik dan lingkungan pendidikan. Jadi ketujuh unsur ini yang akan membersamai atau membentuk suatu sistem pendidikan seperti itu ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pasti saudara pandangnya, oh guru. Tidak hanya itu saudara. Kalau kita berbicara pendidik secara umum loh ya, pendidik itu tuh orang dewasa yang lebih tahu ya. Orang dewasa yang lebih tahu itu disebut sebagai pendidik. Jadi tidak harus guru, dosen, itu nggak harus apa saja. Yang baik, yang buruk, tahu pengetahuan, tahu ilmu, itu termasuk pendidik. Nah, tapi pendidik di sini orang tua, bisa guru atau dosen, bisa tokoh masyarakat seperti kepala desa, RT, RW, ustadz, nabi, wali, itu disebut sebagai orang dewasa yang lebih tahu. Itu pendidik bukan secara umum, saya bicaranya secara umum, pendidik itu bukan hanya guru atau dosen. Ya, itu. Jadi pendidik itu apa saja ya, kayak orang tua dan ini yang ada di slide ini disebut pendidik secara umum. Tetapi kita lebih mengkerucut lagi, lebih ke spesifik lagi ya. Pendidik di lembaga pendidikan semuanya ini, kita di sini itu berbicara pendidik di lembaga pendidikan ya. Pendidik di lembaga undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini nomornya 20 tahun 2003 ya, di situ dijelaskan pendidik di lembaga pendidikan itu siapa sih kayak gitu ya. Itu dijelaskan di bab 1, itu merupakan anggota masyarakat. Jadi pendidik di lembaga pendidikan itu termasuk salah satu atau bagian kecil dari untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang mereka itu ingin mengabdi untuk terselenggaranya proses pendidikan. Nah, di sini bisa siapa sih yang dimaksud, seperti apa sih yang mengabdikan ilmunya di lembaga pendidikan itu dijelaskan di bab 1 pasal 1 ayat 6. Itu terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya. Ini semua disebut sebagai pendidik di lembaga pendidikan. Ya, kalau guru itu tugasnya ya hanya di sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA. Kalau dosen itu di universitas atau di politeknik itu disebut sebagai dosen. Kalau konselor di sini itu lebih ke kejiwaan ya, lebih ke pembimbingan, lebih ke jiwa seperti psikolog, psikiater kayak gitu, itu konselor. Jadi lebih membimbing masyarakat, tapi lebih ke dalam belajar itu seperti paket A, kejar paket A, paket B, paket C, itu pamong belajar namanya. Kalau Widya Suara ini lebih ke membimbing atau mendidik mereka dulu. Ketika kita sebagai aparatur sipil negara itu akan dididik pelatih atau instruktur, tapi namanya Widya Suara. Jadi dia itu khusus mendidik ASN yang baru terekrut kemudian nanti untuk Widya Suara. Kalau tutor di sini, tutor itu ya kayak di lembaga bimbingan belajar, itu namanya tutor. Kayak les privat, saudara mungkin ada yang les privat, itu namanya tutor. Instruktur itu lebih ke mendemokan tata cara bagaimana misalkan cara memasak, cara merakit mesin atau merakit sepeda motor, itu namanya instruktur. Ya. Tolong di-mute dulu saudara. Ya. Siapa ini? Tolong di-mute dulu ya. Kalau tutor itu lebih ke pengetahuan, ya, meng-share ilmu mendidik terkait ke keterampilannya, ya, keterampilannya seperti kalau di balai pelatihan yang dari kayu, mebel, kursus fasilitator ini sama kayak Widya Suara, tapi dia lingkupnya bukan hanya mendidik di lingkungan
yang merekrut ASN, tetapi fasilitator itu lebih luas lagi. Jadi seperti contohnya sekarang ini ada yang namanya program guru penggerak fasilitator. Biasanya fasilitator ini diambilkan dari tenaga dosen. Jadi kalau di lingkungan pendidikan ya, itu dosen-dosen itu bisa mendaftar sebagai fasilitator untuk ya, jadi kayak mengarahkan lah intinya. Harusnya seperti ini loh, sekolahan itu harusnya seperti itu, seperti ini, seperti apa yang dikehendaki oleh Kemendikbud. Itu fasilitator. Itu semuanya disebut sebagai pendidik di lembaga pendidikan gitu ya. Kemudian pendidikan di lembaga pendidikan, ya pendidikan itu bersentuhan dengan mata kuliah profesi kependidikan. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ya, kalau Undang-Undang tahun umum, tapi kalau sudah masuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu sudah masuk secara khusus. Ini undang-undang untuk guru dan dosen di lembaga pendidikan. Ya, ini undang-undang tentang guru dan dosen di lembaga pendidikan. Ya, makanya di sini disebutkan guru dan dosen itu berbeda. Ya, meskipun sama-sama ngajar sih, sama-sama ngajar, tetapi di sini menurut undang-undang ini tupoksinya itu berbeda. Konsepnya guru dan dosen itu berbeda. Kalau guru itu dijelaskan lebih lanjut di bab 1 pasal 1 ayat 1, guru itu siapa? Guru itu yang tugasnya atau memiliki tanggung jawab mendidik, ya, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi kayak masih intinya mengasuh anak didik. Makanya guru itu penyebutannya untuk mereka-mereka yang mengajar di lingkup TK, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA. Itu disebut guru. Karena mereka, peserta didik yang ada di jenjang itu masih membutuhkan yang namanya bimbingan, masih membutuhkan yang namanya arahan, masih membutuhkan yang namanya latihan. Jadi kita itu masih kalau jadi guru di jenjang pendidikan tersebut, itu tuh masih Baru itu mau beli tahu ya, mohon di mute dulu ya, saudara. Jadi ya di mute dulu. Ini siapa? Ya, jadi guru di sini ya mendidik tadi ya. Jadi mereka-mereka yang di lingkup TK sampai SMA ya dan sejajarnya itu masih membutuhkan yang namanya bimbingan. Kayak kita itu masih memberikan asupan seperti ini loh yang baik, contohnya seperti ini loh. Nah, itu guru. Kalau dosen itu nggak seperti itu, tidak seperti itu. Dosen beda lagi. Itu dijelaskan di bab 1 pasal 1 ayat 2, di mana dosen itu tugasnya bukan lagi mendidik, mengajar, ya, kalau mengajar ya membimbing, bukan lagi yang namanya mengarahkan. Jadi dosen di sini tugasnya sudah mentransformasi, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi lebih luas lagi ya. Jadi lebih luas lagi tugasnya seorang dosen. Jadi melalui apa dia mentransformasi, mengembangkan dan menyebarkan iptek itu melalui pendidikan ya. Seperti ini saya mengajar. Ini saya menyebarkan informasi ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Tapi selain pendidikan seperti ini, dosen itu masih memiliki tanggung jawab yaitu melakukan penelitian. Ya, kalau guru itu tidak perlu melakukan penelitian. Pokoknya tugasnya dia diberi tugas kepala sekolah mengajar kelas ABCD, ya dia harus mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan sampai mengevaluasi kelas ABCD tersebut. Itu sudah cukup. Itu untuk guru. Tapi untuk dosen itu tidak hanya mendidik, ya, tetapi dia harus melakukan penelitian terkait bidang ilmu yang dia kuasai ya, sudah dia dia spesifikkan. Kalau misalkan seperti saya, karena bidang ilmunya di pendidikan ekonomi, maka ranah penelitian saya ya terkait pendidikan ekonomi, seperti itu. Selain penelitian, saya harus juga melakukan pengabdian masyarakat di sini. Jadi ilmu yang saya dapat tidak hanya saya share kepada saudara sebagai mahasiswa saya, tetapi saya juga berkewajiban meng-share ilmu yang sudah saya dapat di masyarakat. Ya, jadi lebih luas tugas dosen itu, tidak hanya terkotak atau terspesifikasi di suatu kelas seperti ini. Jadi lebih ke
lebih luas ya. Itu tugasnya dosen. Jadi dosen itu sudah tidak membimbing, yang benar seperti ini loh, sikapmu harus seperti ini loh, sikap tanggung jawab itu seperti ini loh. Itu enggak seperti itu. Tugasnya dosen sudah enggak seperti itu sudah tugasnya guru. Ya, makanya ketika saudara kuliah baru semester 1, kok beda ya? Zaman saya sekolah sama kuliah itu memang beda, saudara. Ya, memang beda. Perbedaannya ya di sini tadi. Kalau mungkin dulu saudara kalau sekolah itu masih dibimbing, masih dilatih, masih dikejar-kejar guru. Kamu belum mengumpulkan tugas, ayo segera mengumpulkan tugas. Kamu belum ikut ulangan, ayo segera ikut ulangan, kayak gitu. Kalau dosen itu sebenarnya enggak seperti itu. Saudara mau mengumpulkan tugas, saudara mau ikut ulangan, saudara mau membayar UTS, UAS, terserah. Itu nanti yang mengatur universitas. Ya, kalau universitas memberikan kebijakan belum membayar DO ya DO. Misalkan nilai di bawah D tidak lulus ya tidak lulus. Saudara harus mengulang di semester depan seperti itu. Itu di perkuliahan. Makanya dosen tidak apa ya ngoyak-ngoyak. Kamu belum ikut UTS ya, kamu belum ikut belum mengumpulkan tugas. Itu bukan ranahnya dosen sebenarnya. Tapi ada beberapa dosen yang memang masih seperti itu tidak masalah, tidak menyalahi aturan. Berarti dosen itu pengertian gitu loh. Tapi kalau misalkan ada dosen yang tidak seperti itu, yaitu nggak salah, tidak salah ya. Karena tugasnya dosen bukan itu. Karena sebagai mahasiswa saudara harus harus aktif sendiri, harus menentukan sendiri jadwal saya di mana, ulangan saya sudah mengerjakan atau belum, tugas saya sudah mengumpulkan atau belum, itu saudara sendiri. Dosen hanya menge-share ilmu, mentransformasi ilmu kepada saudara. Untuk lain-lainnya itu tergantung saudara gitu. Mengapa antara sekolah dan kuliah itu berbeda ya? Itu. Nah, tetapi kedua profesi pendidik di lembaga pendidikan ini, guru dan dosen, itu merupakan profesi yang profesional. Mereka berdua ya itu harus yang memiliki namanya sikap profesionalisme. Itu dijelaskan di bab 1 pasal 1 ayat 4, di mana profesional di sini untuk guru dan dosen itu memerlukan keahlian. Ya jelas dong, kita mengajar ya harus sesuai keahlian kita, nggak mungkin kita ngajar nggak sesuai keahlian kita gitu. Nanti dampaknya akan ke peserta didik gitu. Terus memiliki kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu. Jadi ketika saya mengajar misalkan pengantar pendidikan seperti ini, ya memang itu keahlian saya di bidang pendidikan gitu. Terus saya juga harus selain keahlian, saya juga harus sesuai dengan standarnya. Sudah ditentukan standarnya. Yang menentukan standarnya, misalkan untuk mata kuliah pengantar pendidikan itu siapa koordinator mata kuliah. Ya, jadi sudah ada garis koordinasi sebenarnya. Mata kuliah pengantar pendidikan itu mahasiswa harus bisa ini loh. Nah, itu yang harus saya sampaikan kepada saudara kayak gitu. Itu. Nah, kalau saudara sudah nanti nilai UTS atau UAS-nya sudah memenuhi standar, ya berarti standar mutu untuk pengantar pendidikan saudara itu sudah baik, seperti itu. Itu namanya profesional. Jadi dosen atau guru harus mengerti apa yang dia ingin sampaikan kepada peserta didik, dan bagaimana caranya dosen dan guru ini mengerti bahwa peserta didiknya ini benar-benar paham itu terkait standar mutu itu bagaimana ya, seperti melakukan ulangan, kemudian dikoreksi, kemudian hasilnya berapa, itu standar mutu. Itu beda ya, nanti beda dengan outcome setelah lulus ya. Setelah lulus itu nanti peserta didik ingin menjadi apa, itu berbeda lagi. Itu bukan output. Kalau yang saya jelaskan standar mutu terkait nilai setelah diajar itu namanya output. Jadi bentuknya hasil belajar, prestasi, IPK, itu namanya output. Tapi kalau standar mutu setelah saudara menyelesaikan jenjang pendidikan ini, misalkan S1 ini, setelah lulus saudara bekerja di mana, itu namanya outcome. Saudara terserap di pasar kerja yang seperti apa. Nah, itu namanya outcome. Beda ya. Output dan outcome itu berbeda. Jadi keluarannya pendidikan, jenjang pendidikan itu kalau output, kalau nggak output dan outcome, ya namanya output dan outcome. Kalau output itu ya
itu hasil belajar, IPK, prestasi itu output. Kalau outcome itu nanti saudara terserap di pasar kerja yang seperti apa. Itu outcome. Nah, makanya di sini pendidik itu bersentuhan dengan yang namanya mata kuliah profesi kependidikan, di mana nanti kedua ini guru dan dosen akan dipelajari lebih mendalam pada mata kuliah profesi kependidikan. Seperti ini hanya pengantar yang namanya mata kuliahnya saja judulnya pengantar pendidikan, ya ini hanya sebagai pengantar. Nanti untuk lebih jelasnya mendidik itu seperti apa, mengajar itu yang harus bagaimana, itu nanti di mata kuliah profesi kependidikan. Itu. Nah, pendidik yang profesional, ya tadi kan pendidik di profesional di lembaga pendidikan, itu tadi kan bersentuhan dengan mata kuliah profesi kependidikan ya. Di mana di dalam mata kuliah profesi kependidikan itu intinya dikatakan profesional, seorang pendidik dikatakan profesional itu harus memiliki yang namanya essential knowledge dan essential skill ya. Itu disebut pendidik itu sudah profesional seperti itu. Essential knowledge itu yang seperti apa? Seperti ya disiplin ilmu, latar belakang yang dipilih mahasiswa. Maksudnya di sini terkait kalau saudara nanti menjadi guru, berarti saudara nanti pengajar yang terkait ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu ekonomi. Itu namanya essential knowledge. Terus kalau essential skill ya terkait dengan cara mengajar ya, cara mengajar, cara menjelaskan, cara berkomunikasi, itu namanya essential skill. Kalau essential knowledge itu pengetahuannya, pengetahuan terkait ilmu yang akan saya sampaikan kepada peserta didik, itu namanya essential knowledge. Itu disebut sebagai pendidik yang profesional harus menguasai kedua ini ya, kedua skill ini ya, essential knowledge dan essential skill ya. Ini wajib. Kalau yang lainnya tambahan saja, tapi kalau ini wajib. Karena ya kalau kita nggak punya cara mengajar, kita nggak tahu cara mengajar, kita nggak tahu cara berkomunikasi, kita nggak tahu cara menyampaikan materi, ya gimana disebut sebagai pendidik yang profesional. Kan pendidik itu tugasnya itu menge-share ilmu. Menge-share kan bukan artian cuman memperagakan saja, tetapi juga menjelaskan. Seni menjelaskan itu kan masuk ke essential skill kayak gitu. Konteks yang dijelaskan itu masuknya essential knowledge. Jadi lebih ke apa yang saya share kepada peserta didik kita, isinya apa, konteksnya apa, itu essential knowledge. Gitu. Kalau caranya itu essential skill. Itu bisa disebut sebagai pendidik yang profesional. Gitu. Terus sekarang masuk ke peserta didik ya. Masuk ke peserta didik, di mana peserta didik ini sebenarnya juga ini input ya. Kalau di dalam pendidikan sebagai suatu sistem, ini tuh inputnya. Peserta didik itu inputnya. Kalau pendidik tadi prosesnya, ya prosesnya. Unsur di dalam proses sistem pendidikan. Ini sebenarnya peserta didik itu juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya seperti pendidik tadi kan juga dijelaskan di Sistem Pendidikan Nasional. Semuanya itu dijelaskan di situ. Tapi babnya beda. Bab 1 pasal 1 ayat 4 kalau peserta didik. Itu siapa sih sebenarnya peserta didik? Peserta didik itu anggota masyarakat ya, kayak tadi pendidik tadi anggota masyarakat, sama peserta didik juga anggota masyarakat, tapi berbeda anggota masyarakat yang seperti apa kayak gitu ya. Kalau peserta didik itu anggota masyarakat yang dia itu masih berusaha mengembangkan potensi diri. Ya, dia itu masih berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran ya tentunya, melalui proses pembelajaran pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas jalur, jenjang, jenis itu bedanya di mana kayak gitu ya. Kita akan bahas yang pertama jalur dulu. Peserta didik bisa masuk ke jalur, salah satu jalur atau beberapa jalur atau semua jalur. Ya, jalur itu sebagai wahana ya kayak permainan ya, tapi bukan permainan ini. Kayak wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensinya tadi. Kan peserta didik tadi kan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri. Nah, berarti mengembangkan potensi diri ini melalui jalur apa kayak gitu loh. Nah, jalurnya itu bisa jalur formal, bisa jalur non formal, bisa jalur informal. Kita semua, saya pun juga
melalui jalur informal, yaitu jalur keluarga. Pasti ketika kita kecil itu keluarga mengajarkan, oh cara makan yang baik seperti ini, pakai sendok, pakai tangan kanan, kalau berpakaian harus seperti ini, itu informal. Itu pasti semua orang di dunia itu pasti melalui jalur informal. Nah, kalau dia tidak diasuh oleh orang tuanya gimana? Tetap disebut informal. Meskipun dia orang tua angkat atau panti asuhan atau apa, dia tetap disebut informal. Dia melalui lingkup keluarga dulu. Ya, terus kemudian setelah kita dewasa, kita anak-anak ya, mulai anak-anak, kita mungkin akan disekolahkan di sekolah-sekolah formal. Nah, makanya kita ke jenjang yang lebih jalur formal kayak gitu. Kayak SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MA, MI, TK itu termasuk jalur formal ya, pendidikan formal. Loh Pak, tetapi ada loh Pak kayak jalur homeschooling gitu, kayak artis-artis, anak artis kayak gitu ya. Itu banyak sekali yang dia apa namanya? Memilih jalur homeschooling. Itu disebut formal atau tidak? Nah, kalau homeschooling itu termasuk jalur informal karena dia belajar di rumah. Meskipun dia mendatangkan guru dari luar, tapi dia disebut informal karena orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya itu memantau dia lebih banyak waktu untuk memantau dia. Kalau jalur apa namanya homeschooling itu disebut informal, bukan formal. Kalau formal itu sudah keluar dari rumah dan dia sudah berinteraksi dengan apa namanya dengan yang lainnya, apa namanya teman lainnya. Nah, itu formal. Terus kalau non formal itu sama sebenarnya kayak di lembaga formal, tapi dia lebih ke pelatihan ya. Kayak pelatihan atau apa namanya kursus itu non formal, itu bukan formal. Kalau formal itu jelas jenjangnya, ada jenjangnya, ada jalurnya jelas SD, SMP, SMA. Itu jelas formal. Kalau non formal itu tidak diakui. Kalau saudara sudah selesai kursus komputer misalkan, selesai ya sudah selesai, itu non formal. Lebih ke skill sih, lebih ke keterampilan kalau non formal. Itu. Jadi wahana untuk mengembangkan potensi diri peserta didik itu bisa memilih jalurnya terserah formal, non formal atau informal. Gitu. Itu untuk jalur. Untuk jenjang sekarang. Jenjang itu tahapan ya, tahapan di mana pendidikan itu ditentukan berdasarkan tingkatannya ya, kan nggak mungkin kita baru lahir langsung ke jenjang pendidikan menengah, itu kan nggak mungkin. Harus berjenjang dari pendidikan dasar dulu, baru pendidikan menengah, baru pendidikan tinggi. Ya, saudara pun pasti juga seperti itu, melalui jalur pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ya, loh Pak, tapi biasanya ada nggak sih langsung meloncat tidak melalui pendidikan menengah dulu, nggak ada. Ya, kecuali ini nih program apa akselerasi, tapi sekarang kayaknya dihapus sih program akselerasi. Itu kan sekolah yang apa ya memadatkan kurikulum menjadi lebih singkat ya, 2 tahun. Tapi itu tetap melalui yang namanya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nggak bisa dia langsung dari dasar ke tinggi, itu nggak bisa. Tetap dia setelah dasar ya menengah dulu. Itu. Meskipun dia melalui jalur yang namanya akselerasi. Tapi akselerasi kan tetap dia disebut pendidikan menengah. Misalkan dia SMA cuma 2 tahun, tapi kan dia tetap melalui jalur SMA. SMA itu kan pendidikan menengah. Itu kalau jenjang. Terus kalau sekarang jenis ini lebih ke spesifik sih sebenarnya. Kelompok di sini, kelompok dari jenjang itu kayak gitu. Nah, kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan. Nah, biasanya ada pendidikan umum. Pendidikan umum itu kayak TK, TK itu pendidikan. Ya, kayak TK, SD, SMP, SMA itu pendidikan umum. Terus kalau pendidikan kejuruan itu lebih ke SMK, ya. Pendidikan kejuruan itu SMK. Terus pendidikan khusus itu kayak dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang dalam segi kemampuan itu di bawah rata-rata, seperti SLB, sekolah luar biasa, itu disebut pendidikan khusus. Terus pendidikan akademik itu lebih ke ini sih. Ini sudah masuk ranahnya pendidikan tinggi. Kalau pendidikan akademik itu kalau seperti saudara ini berarti saudara masuk ke jenjang jalurnya jalur formal, jenjangnya jenjang pendidikan tinggi, jenisnya pendidikan akademik karena lebih ke akademik saudara ya.
penguasaan akademik. Terus kalau pendidikan vokasi itu sebenarnya sama seperti pendidikan akademik, tapi kalau pendidikan vokasi di sini lebih ke keterampilan. Kayak D3, D1, D2, D3, D4, ya diploma. Itu namanya pendidikan vokasi. Dia disebut pendidikan tinggi, tapi pendidikan vokasi. Jadi pendidikan tinggi itu dibedakan menjadi dua, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, sama agama, maaf, sama agama. Jadi tiga. Ya, pendidikan akademik ya seperti saudara ini melalui pendidikan akademik, pendidikan vokasi itu yang D1, D2, D3, D4 itu lebih ke keterampilannya, ya, bukan ke teori, bukan ke konsep, ya, tapi langsung ke keterampilan. Kalau pendidikan agama itu lebih ke menanamkan pembelajaran yang bersifat keyakinan agama seperti itu ya, kayak pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen. Itu termasuk dalam pendidikan agama, itu ranahnya biasanya di UIN, Universitas Islam, IAIN, Institut Agama Islam, kayak gitu. Itu lebih ke pendidikan agama. Pendidikan agama di jenjang pendidikan menengah itu seperti apa ya? Kayak MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, terus MA, itu termasuk dalam pendidikan agama. Meskipun porsi umumnya ada, tapi mereka ada unsur agama. Kalau SD, SMP, SMA itu pure umum. Meskipun ada agamanya, tapi agamanya cuma berapa persen seperti itu. Itu untuk untuk jenis ya, untuk jenis pendidikan. Itu untuk peserta didik. Kemudian berdasarkan pengertian di atas tadi ya, peserta didik itu disebut sebagai subjek didik ya, subjek didik. Karena peserta didik itu yang kita ajar ya. Kalau kita sebagai guru, yang kita ajar itu peserta didik itu disebut sebagai subjek didik. Karena kenapa kok disebut subjek didik? Karena dia itu sedang tumbuh dan berkembang gitu. Jadi dia sedang tumbuh dan berkembang, makanya memerlukan yang namanya pendidikan, makanya yang memerlukan pendidikan ini yang disebut subjek didik gitu. Mereka juga butuh bimbingan ya, bimbingan dan perlakuan manusiawi kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini kalau misalkan ada pendidik atau guru dosen yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti kekerasan seksual, seperti kekerasan fisik, itu ada undang-undangnya, bisa dipidana. Makanya yang namanya peserta didik itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya ya, diperlakukan sebagai manusia seperti biasanya. Itu. Dan peserta didik diharapkan mampu mandiri ya. Jadi jangan seterusnya ya dia itu harus harus diingatkan, harus diberitahu satu persatu ya, mau nggak mau peserta didik itu dia harus mampu mandiri ya, harus mampu mandiri. Belajarnya memang melalui proses pendidikan ya, itu yang agar bisa dia itu mandiri itu harus melalui proses pendidikan gitu. Dia harus sadar ketika melalui proses pendidikan itu dia harus sadar ketika nanti dia sudah lulus dia harus mandiri. Mandiri dalam hal apapun. Ya itu. Terus memiliki potensi unik ya, di sini kan peserta didik ketika masuk di sebuah lembaga pendidikan itu mereka itu memiliki potensi unik. Potensi unik di sini maksudnya karakter yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda, potensi diri yang berbeda, minat yang berbeda, itu namanya potensi unik. Jadi antara peserta didik yang satu dengan yang lain tidak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan karena mereka memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri seperti itu. Terus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di sini bahwa proses pendidikan bagi peserta didik itu suatu pembelajaran untuk peserta didik itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebelum mereka benar-benar terjun ke lapangan. Seperti itu. Lapangan itu masyarakat ya. Dia itu harus mampu bersosialisasi dengan temannya. Kalau kita sekolah kan pasti kita bersosialisasi dengan teman kita ya. Kakak tingkat kita atau adik kelas kita, itu namanya menyesuaikan diri. Ketika nanti kita pindah lagi ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari SD ke SMP, kita harus menyesuaikan lagi. Itu proses belajar itu. Jadi nanti ketika kita sudah selesai sekolah, kita selesai pendidikan, kita terjun ke masyarakat, kita sudah tahu, oh saya itu harus seperti ini loh, menyesuaikan diri di lingkungan yang suasananya seperti ini, saya harus seperti ini. Di suasana lingkungan yang seperti itu, saya harus menyesuaikan diri saya seperti itu. Itu yang namanya mampu menyesuaikan diri. Itu bisa didapat dari proses pendidikan itu.
Terus dia harus mau, mampu, dan siap untuk berubah. Yang namanya manusia ketika dia sudah memantapkan diri untuk berproses melalui jalur pendidikan, dia mau nggak mau, mampu nggak mampu, siap nggak siap, harus mau berubah. Semuanya harus berubah. Dalam segi hal apapun. Dalam hal segi akademik, keterampilan, sikap, itu harus semuanya harus berubah. Ya, memang ketika proses itu mungkin ada yang naik turun ya, kadang ada yang nakal enggak kayak gitu. Tapi setelah keluar dari proses pendidikan itu, mau nggak mau dia harus berubah ya sikapnya itu ya, terkait sikap, keterampilan, dan dalam hal knowledge atau akademik. Itu peserta didik. Makanya dia disebut sebagai subjek didik. Itu. Kemudian untuk peserta didik lagi, masih peserta didik ya ini, di mana peserta didik itu bersentuhan, kalau tadi pendidik bersentuhan dengan profesi, mata kuliah profesi kependidikan, kalau peserta didik ini nanti bersentuhan dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik itu memperlakukan peserta didik itu harus berbeda-beda ya, karena peserta didik itu dibedakan jadi 3, balita, anak-anak, remaja. Nah, dewasanya kok tidak, Pak? Dewasa tadi kan sudah sebagai pendidik. Ya, orang dewasa yang lebih tahu itu kan sebagai pendidik tadi, bukan peserta didik. Peserta didik kalau menurut teorinya itu sudah dibatasi sampai umur 24 tahun. Itu disebut sebagai peserta didik. Ya, Pak, tapi apa namanya? Kalau umur saya itu lebih dari 24 tahun tapi saya masih menempuh pendidikan, itu bagaimana? Itu ya beda, saudara. Itu tetap disebut sebagai peserta didik, tapi dia memiliki apa ya, kekhususan sendiri karena dia secara emosional, secara sikap sebenarnya sudah matang. Cuman mungkin dalam hal segi knowledge atau keterampilan belum, sehingga mereka yang usianya sudah melampaui 24 tahun itu ingin mengasah lagi dalam hal keterampilan, dalam hal pengetahuan. Kalau dalam hal segi sikap emosional, saya rasa sudah umur-umur 24 tahun ke atas itu sudah mengerti sikap dia itu harus seperti apa, itu seharusnya sudah mengerti. Tapi namun untuk hal knowledge atau keterampilan itu mungkin masih bisa diasah lagi. Gitu ya. Tapi kalau secara umum, peserta didik itu ya mereka-mereka yang dari balita sampai remaja. Itu. Nah, di sini peran pendidik, guru, dosen itu ya harus memperlakukan peserta didik itu sesuai dengan usianya. Nggak bisa kita mengajar apa namanya anak-anak TK, anak-anak SD dengan apa namanya gaya belajar kuliahan, itu nggak bisa. Karena anak-anak SD, anak-anak TK itu masih dia itu sifatnya lebih fun, lebih bermain apa ya, permainan-permainan. Ya kita sebagai peran pendidik, guru SD, guru TK itu ya harus mampu apa ya, merangkul mereka yang usianya itu TK SD, di jenjang TK dan di jenjang SD. Makanya di dalam apa namanya keguruan ya, FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, itu dibedakan lagi, ada jenjang SD, jenjang TK, jenjang PAUD, jenjang SMA, jenjang kalau SMA menengah dan SMP itu sebenarnya dibedakan jadi satu. Karena perlakuan dari peserta didik ini juga berbeda. Ketika saudara mengambil jurusan pendidikan ekonomi, berarti saudara nanti fokusnya memang dikhususkan untuk mengajar di ranah menengah, pendidikan menengah, yaitu SMP, SMA, SMK. Ya, itu. Karena pendidikan saudara ekonomi, pendidikan ekonomi, karena ekonomi ilmunya ini ada di SMP, SMA, SMK. Beda dengan mereka yang mengambil jurusan PGSD, di mana PGSD ini khusus untuk apa ya, anak-anak SD. Jadi mereka pembelajarannya akan berbeda. Memandang peserta didik juga akan berbeda. Gitu. Ya, kalau saudara nanti ranahnya di SMP, SMA, SMK, mereka-mereka yang sudah masuk ranah remaja berarti. Nah, di sini berbeda lagi. Remaja itu gejolaknya atau apa namanya emosionalnya itu lebih dahsyat ya, lebih dahsyat daripada masa balita sama masa anak-anak gitu. Mereka akan lebih kompleks permasalahannya di remaja ini kayak gitu. Jadi kita sebagai peran pendidik
Itu nanti bagaimana? Itu akan dipelajari lebih lanjut di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik itu. Terus di tangan pendidik itu peserta didik itu maksudnya masih memiliki ketergantungan ya, masih memiliki ketergantungan karena dia itu belum bisa dipekerjakan secara knowledge, keterampilan maupun sikap ya, emosional. Makanya di tangan pendidik, pendidik itu harus bagaimana mengasah peserta didik ini agar menjadi seseorang nanti dia setelah menempuh pendidikan tinggi, pendidikan menengah, atau pendidikan sekolah dasar, seperti itu. Terus dunia sorry ini salah ini. Ini harusnya dunia medis. Di dalam dunia medis ya, kalau di dunia medis itu berbeda lagi. Di dunia medis, kalau ini di dunia pendidikan ya. Kalau ini di dunia medis, bahwa mereka yang usianya 17 sampai 40 tahun, dia disebut usia produktif, di mana usia produktif ini sudah mampu bekerja. Namun ya di dalam dunia pendidikan itu akan berbeda cara pandangnya. Mereka yang menempuh pendidikan itu masih dianggap mereka yang belum mampu melakukan pekerjaan tertentu. Kan mereka yang menempuh pendidikan itu kan mereka yang ingin memperoleh pengalaman, keterampilan, pengetahuan agar mereka itu pekerjaan mereka nanti itu bisa lebih apa ya? Lebih baik atau lebih naik lah ya, lebih naik lagi ke atas ya. Untuk lebih naik ke atas itu kan butuh apa ya, keterampilan, butuh sikap, butuh pengetahuan yang lebih gitu. Makanya dia menempuh jenjang pendidikan lagi kayak gitu. Meskipun umurnya itu umur berapapun itu nggak masalah. Tapi kalau di dalam dunia medis itu dia disebut sudah mampu sudah mampu bekerja, tapi untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi, dia harus menempuh pendidikan lagi. Itu perbedaan di dunia medis sama dunia pendidikan. Itu agak-agak berbeda konsep ya, berbeda konsep. Itu khusus peserta didik. Itu. Terus kemudian yang ketiga, unsur-unsur pendidikan yang ketiga, itu ada yang namanya alat pendidikan. Jadi jangan salah ya saudara ya. Antara alat pendidikan sama alat pembelajaran itu berbeda ya. Jadi jangan salah mengartikan. Alat pendidikan itu lebih ke pola asuh, bagaimana kita mendidik, lebih ke abstrak dia. Sifatnya alat pendidikan itu lebih ke abstrak. Kalau alat pembelajaran itu dia lebih konkret, nyata, bisa dilihat dengan mata. Itu alat pembelajaran. Ya, kalau alat pendidikan itu seperti apa sih? Penguatan atau reinforcement ya. Reinforcement itu seperti penguatan positif atau negatif. Misalkan kalau seperti ada anak yang nakal, ada anak yang malas-malesan, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap anak tersebut? Itu namanya penguatan terhadap alat pendidikan. Disebut sebagai alat pendidikan maksudnya, bukan alat pembelajaran. Ketika kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua kan termasuk sudah dewasa ya. Terus kita memberitahu anak dengan baik, menasehati, itu namanya alat pendidikan. Kita menggunakan unsur pendidikan di bagian alat pendidikan, bukan alat pembelajaran. Oh, caranya yang baik seperti ini loh, nah ini nggak boleh seperti ini. Nah, itu namanya penguatan positif. Ada juga yang disebut penguatan negatif, itu seperti memberikan hukuman, memberikan apa ya, memberitahu tapi dengan hal-hal yang sifatnya itu dengan nada tinggi, itu negatif ya. Itu negatif. Penguatan negatif itu disebut alat pendidikan, di mana penguatan negatif dan positif itu bisa diberikan agar anak didik kita itu bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya alat parenting. Parenting itu biasanya lebih ke ilmu bagaimana mengajarkan anak balita. Ini lebih ke khusus anak balita sih sebenarnya. Bagaimana cara mengajarkan cara bicara, bagaimana cara mengajarkan jalan, bagaimana cara mengajarkan makan, minum, itu namanya ilmu parenting untuk khusus balita. Itu alat pendidikan namanya. Dia kan bersifat abstrak gitu. Terus pola asuh sekarang. Pola asuh itu bagaimana cara kita sebagai tenaga pendidik itu memberikan asuhan kepada anak didik kita. Apakah kita termasuk otoriter, demokratis, atau bebas ya, atau liberal? Itu namanya pola asuh. Ketiga ini itu bersifat abstrak dan dia disebut alat pendidikan.
Ya. Kemudian kalau alat pembelajaran itu bagaimana? Alat pembelajaran itu lebih sifatnya lebih konkret atau nyata. Dia itu seperti buku, alat tulis, alat peraga, ya, PPT, slide PPT ini namanya alat pembelajaran. Zoom seperti ini namanya alat pembelajaran, bukan alat pendidikan. Kalau saya memberitahu saudara, saudara itu harusnya sebagai mahasiswa itu harus lebih aktif, lebih tanggung jawab karena saudara sudah dewasa. Nah, saya memberikan yang namanya ini tadi itu namanya penguatan. Berarti saya menggunakan yang namanya alat pendidikan seperti itu. Jadi beda ya. Jadi beda antara alat pendidikan dan alat pembelajaran itu berbeda gitu. Kemudian berkaitan dengan pola asuh tadi, pola asuh itu sebenarnya ada 4 ya. Ada otoriter, otoritatif atau demokratis itu sama saja. Permisif, pemurah atau bebas atau liberal itu sama saja. Sama trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara ya. Otoriter itu ya jelas kejam. Ya, sifat pendidik yang otoriter itu kejam, kaku, mudah marah, ya tidak akrab, ya itu namanya otoriter. Biasanya lebih ke ini di apa namanya? Diberlakukan bagi mereka yang bersekolah di akademik kepolisian, akademik apa namanya? IPDN seperti itu, lebih ke semi militer, militer itu namanya lebih ke otoriter. Ya, cara pendidikannya lebih ke otoriter. Ya, beda. Kalau otoritatif atau demokratis itu dia itu lebih ke aturan ya. Aturannya itu lebih ke sifatnya moral ya, moral. Dia itu harus menjaga moralnya, tanggung jawabnya, sikapnya. Itu sangat ketat. Itu disebut demokratis. Terbuka, dia biasanya terbuka, lebih terbuka. Kalau ada masalah anaknya, kemudian anaknya cerita, itu dia menanggapinya dengan senang hati, dengan murah, senyum. Itu namanya orang tua yang demokratis atau guru atau dosen yang demokratis seperti itu. Konsisten, proaktif dan konstruktif. Konstruktif itu lebih ke membangun sifatnya. Kalau misalkan ada seseorang atau anak didik apa namanya? Bercerita kepada kita, kemudian kita memberikan solusi, itu kita sudah disebut sebagai pola asuh yang demokratis. Kita memberikan konstruktif, sifat yang membangun, solutif ya, solutif, lebih ke solutif. Itu demokratis ya. Kalau permisif liberal itu hampir sama kayak otoriter sebenarnya. Dia itu ya terserah kamulah, terserah lu, terserah Anda ya. Itu namanya lebih ke liberal. Jadi dia itu lebih tertutup juga, terus mengalah. Jadi lebih apa ya? Lebih dibiarkan saja. Anak mau melakukan apa ya terserah gitu. Anak mau melakukan A, B, C, D terserah, itu namanya liberal. Jadi memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada si anak tersebut seperti itu. Terus kalau pola asuhnya trilogi kepemimpinan, kita itu menanamkan semua ini ya. Dari otoriter, demokratis sama liberal itu disatukan jadi satu ya. Jadi lebih ke sabar, lebih ke moral juga yang ditanamkan, yaitu cinta kasih, terus ikhlas, mengerti anak, terbuka. Ya, jadi kadang kita juga harus otoriter, kadang kita juga harus demokratis, kadang kita juga harus memberikan kebebasan kalau anak tersebut itu memang pilihannya itu baik, positif, itu dibebaskan, nggak masalah. Itu namanya pola asuh yang trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Tapi apakah otoriter itu apa namanya jelek, Pak? Enggak sebenarnya. Tidak jelek. Ya, pola asuh ini sebenarnya tidak jelek. Semuanya baik, tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek. Tapi tergantung dia itu posisinya di lingkungan apa dulu. Kalau seperti lingkungan akademik, lingkungan kepolisian, ya lebih ke semi militer, ke militer, itu ya nggak bisa apa namanya demokratis secara keseluruhan, itu kan ya nggak bisa. Dia harus mampu menerapkan pola asuh yang otoriter karena dia dididik memang harus keras seperti itu ya. Kalau dia dididik liberal ya nggak jadi apa kayak gitu kan. Apa namanya, yang namanya polisi, tentara, itu kan pendidikan yang kedisiplinannya itu tinggi banget gitu loh. Kedisiplinannya itu tinggi banget, tanggung jawabnya tinggi banget. Makanya dia harus mendapatkan pola asuh yang lebih ke otoriter gitu. Tapi pendidiknya pun kadang juga perlu memberikan yang namanya pola asuh demokratis, kebebasan itu perlu juga. Tapi porsinya lebih banyak otoriter seperti itu. Nggak salah juga, nggak salah juga. Tapi kalau misalkan kita
terapkan pola asuh ini ke otoriter di lingkungan TK, SD yang nggak sesuai, karena mereka bukan ranah-ranah semi militer atau militer. TK, SD itu ranahnya lebih ke demokratis. Kita harus memberikan contoh, kita harus memberikan pengertian, kita harus sabar. Nah, itu berarti ranahnya kalau nggak demokratis ya trilogi ini, dua ini kayak gitu. Nggak bisa anak SD ke TK diajar pola asuhnya otoriter, ya sudah nggak bisa ya. Anak tersebut nanti besarnya akan menjadi ini mungkin membangkang atau keras atau memiliki sifat negatif, itu pasti ada. Jadi otoriter itu boleh diberikan ke anak TK, SD, tapi porsinya ya, saya tekankan lagi, porsinya tidak sebesar di lingkungan kepolisian, angkatan ya itu. Jadi boleh otoriter, boleh semua diterapkan dimanapun boleh, tapi porsinya itu harus dilihat dulu. Saya itu mendidik di lingkungan apa, gitu harus dilihat dulu. Remaja beda lagi. Remaja nggak bisa di otoriter. Kalau remaja di otoriter dia malah membangkang. Bisa di liberal atau diberikan sedikit kebebasan, tapi juga harus demokratis kita, nah kayak gitu. Itu susahnya jadi pendidik, itu harus tahu pola asuh yang seperti apa, pola asuh yang tepat seperti apa yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Kita harus tahu itu. Itu berkaitan dengan pola asuh ya. Itu. Terus kemudian tujuan pendidikan. Sekarang tujuan pendidikan, yang namanya pendidikan itu pasti memiliki tujuan. Nggak mungkin pendidikan terbentuk tanpa tujuan, itu nggak mungkin. Nah, tujuan pendidikan itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran, evaluasi pengajaran, dan perencanaan pengajaran. Itu semua ketiga mata kuliah ini berhubungan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu sebenarnya normatif, di mana maksudnya mengandung norma yang memaksa. Jadi pendidikan itu dibentuk atau ada di dalam masyarakat itu harus memenuhi yang namanya normatif atau aturan-aturan yang memaksa. Seperti ketika kita belajar di sekolah, maka kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah tersebut. Ya, berarti kan itu sudah normatif gitu loh. Berarti tujuan pendidikan tersebut sudah normatif. Kenapa kok seperti itu, Pak? Kan berarti nggak bisa bebas. Ya memang nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Ya, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Misalkan tujuan pendidikan itu menginginkan secara nasional, secara umum, itu membentuk peserta didik yang memiliki sikap mandiri, kreatif, inovatif, tanggung jawab. Nah, untuk mengajarkan sikap-sikap itu harus ada norma-norma yang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, peserta didik itu akan melenceng kemana-mana. Maka tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai. Makanya tujuan pendidikan itu sifatnya itu normatif. Nah, gitu. Dia sifatnya juga memaksa, ya jelas sih. Yang namanya aturan itu sifatnya memaksa ya, tetapi tidak bertentangan dengan perkembangan peserta didik, gitu. Tidak bertentangan dengan perkembangan peserta didik itu sendiri. Kalau kita aturan SD diberlakukan di SMP atau SMA ya nggak berlaku, ya berarti tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik. Memaksa tapi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik, seperti itu. Terus dewasa. Maksudnya di sini tujuan pendidikan itu yang mendewasakan manusia itu agar lebih dewasa gitu. Melalui apa ya? Melalui tujuan pendidikan. Di mana tujuan pendidikan ini bisa dibentuk dari tujuan pendidikan secara umum atau nasional, kemudian diturunkan lagi ke tujuan institusional, kemudian diturunkan ke tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu tujuan pembelajaran ya, tujuan mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran. Ya, itu tujuan instruksional. Seperti mata kuliah pengantar pendidikan, itu namanya tujuan instruksional. Bahwa di dalam mata kuliah pengantar pendidikan, saudara itu diharapkan mampu berpikir secara analitis, kreatif, inovatif, dan mampu bersikap disiplin, tanggung jawab, memiliki moral yang baik. Nah, itu namanya tujuan instruksional di dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Di mana tujuan instruksional ini itu nanti harapannya biar saudara setelah mempelajari mata kuliah pengantar pendidikan ini ada sesuatu
yang Anda apa ya? Anda miliki, dan itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang dimana tujuan pendidikan nasional itu peserta didik harus memiliki sikap yang mandiri, kreatif, inovatif, tanggung jawab, dan memiliki moral yang baik. Nah, gitu. Itu namanya tujuan pendidikan itu memang harus harus runtut ya, harus runtut. Tidak serta-merta tujuan pendidikan itu dibuat begitu saja. Ada maksudnya, ada runtutannya, ada prosesnya. Nah, kemudian menurut Prof. Sudarman, merubah peserta didik itu seperti apa adanya menjadi manusia yang seharusnya seperti apa, kayak gitu. Saudara masuk ke perguruan tinggi itu kan berarti sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa apa adanya. Kemudian dari proses nanti di perguruan tinggi, saudara itu dibentuk sebagai manusia yang seharusnya seperti apa, nah, kayak gitu. Ya seharusnya seperti nanti output-nya itu seperti apa, itu menurut Prof. Sudarman. Jadi pendidikan itu, merubah manusia yang awalnya itu apa adanya, kemudian merubah manusia itu dari proses pendidikan itu ke hal yang menjadi sesuatu yang seharusnya, gitu. Seharusnya di masyarakat nanti seperti apa. Itu namanya tujuan pendidikan. Kemudian materi sekarang, materi pendidikan itu nanti bersentuhan dengan mata kuliah kurikulum, ya kurikulum. Di mana di sini garis besar materi pendidikan itu saudara itu menguasai yang namanya ilmu keterampilan kecakapan dan sikap. Ilmu keterampilan kecakapan dan sikap itu bersentuhan dengan iptek sebenarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai, norma, seni, keterampilan, agama, budaya, ya itu semua akan dipelajari. Sebenarnya ini sebenarnya materi pendidikan di dalam lingkup pendidikan itu sendiri. Ya garis besarnya mempelajari ini, saudara. Saudara mau masuk jurusan apapun, kedokteran, teknik, sosial, keguruan, ekonomi, politik, ya itu semuanya ya secara garis besar mempelajari ini sebenarnya. Mempelajari ilmu keterampilan kecakapan sikap seperti itu. Terus budaya. Materi pendidikan itu berhubungan dengan budaya, di mana kita itu harus memiliki nanti etika, baik buruk, logika, ilmu, keterampilan, knowledge, itu ya, estetika, keindahan, praktek, ya praktika itu hasil karya manusia, keterampilannya, ya, itu semua berhubungan dengan materi pendidikan yang saudara nanti dapatkan. Nah, materi pendidikan ini setiap jurusan itu pasti berbeda. Ya pasti berbeda. Tetapi semuanya itu konteksnya, larinya secara garis besar itu di rumah kok ada laki-laki ya, siapa gitu, nggak tahu tamunya bapak ada di rumah sana. Ya saudara, ya maaf saudara, di mute dulu saudara ya. Di mute dulu. Jadi secara garis besar itu mempelajari iptek, nilai, norma, seni, keterampilan, agama, budaya, itu semua dipelajari. Ya. Terus situasi dan proses pendidikan. Di mana situasi dan proses pendidikan ini nanti bersentuhan dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Situasi pendidikan itu suasana ya. Pendidik, peserta didik, tujuan dan materi pendidikan itu saling terintegrasi. Di mana pendidik, peserta didik, tujuan dan materi pendidikan itu terintegrasi. Prosesnya itu namanya situasi pendidikan. Ya. Nah, prosesnya ini membutuhkan yang namanya strategi, metode, teknik mengajar, ya bagaimana berinteraksi antara peserta didik dan pendidik. Itu namanya proses pendidikan untuk apa ya? Untuk membentuk situasi pendidikan, suasana pendidikan seperti itu. Di mana antara pendidik dan peserta didik, nanti pendidik ini mengirimkan yang namanya pesan. Nah, seperti saya ini kan mengirimkan pesan, ini encode namanya. Nah, mengirimkan pesan itu nanti tersampaikan kepada saudara sebagai peserta didik, namanya decode. Ya, terus akan efektif jika antara encode dan decode itu nanti saling berinteraksi. Kemudian misalkan setelah saya menjelaskan ada pertanyaan dari saudara, itu namanya kerangka berpikir dari situasi pendidikan itu sendiri. Jadi interaksi antara peserta didik dan pendidik itu namanya situasi dari pendidikan gitu. Terus lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan nanti itu berhubungan dengan mata kuliah pemantapan kemampuan belajar atau PKM yang nanti akan digunakan sebagai PPL, praktek pengalaman lapangan. Nanti saudara di semester 7 atau
6 kalau nggak salah, saya lupa. Itu nanti saudara akan terjun menjelaskan materi kepada peserta didik. Ya. Entah gimana cara saudara menjelaskan, karena saudara sudah digembleng, sudah diajar mata kuliah pendidikan, mata kuliah ekonomi, harus bisa menjelaskan kepada peserta didik itu. Gitu. Nah, lingkungan pendidikan itu berhubungan dengan kematangan dan perkembangan ya. Kematangan di sini itu tumbuhnya usia anak ya, tumbuhnya usia anak. Jadi berhubungan dengan usia itu kematangan. Tapi kalau perkembangan itu berhubungan dengan proses belajar. Saudara, ini proses belajar seperti ini itu namanya perkembangan di lingkungan pendidikan. Kalau kematangan itu berhubungan dengan usia. Itu namanya lingkungan pendidikan. Nah, berani hidup, ya saudara berani hidup, berarti harus berani belajar, ya harus berani belajar. Bukan berarti saya menekankan, menekankan sekali lagi belajar bukan harus di lingkungan formal. Di lingkungan masyarakat, saudara juga harus belajar karena saudara hidup. Ya, kenapa saya hidup itu harus belajar? Menurut Abraham Maslow itu ada 6 ya, 6 kenapa saya itu harus belajar? Karena kebutuhan biologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta kasih dan pengakuan, kebutuhan akan percaya diri, aktualisasi diri, dan kebutuhan akan transenden. Transenden itu berhubungan dengan tidak bisa dilihat dengan mata, gaib ya, berhubungan dengan Tuhan, misalkan keagamaan, keyakinan. Kalau kita ingin meyakini suatu agama kan berarti kita harus belajar agama itu seperti apa sih. Misalnya seperti Islam, agama Islam, berarti kan kita harus belajar Tuhan itu seperti apa, kita memaknai ibadah agar ibadah kita diterima oleh Tuhan itu seperti apa, itu kan melalui proses belajar. Makanya kita hidup ya belajar untuk mengenal Tuhan kita gitu. Terus aktualisasi diri itu berhubungan dengan pembentukan skill, ya skill kita. Kita ingin mampu A, ingin mampu B, ingin mampu C, memiliki kemampuan A, memiliki kemampuan B, ya kita harus belajar. Yang namanya kita hidup, itu namanya aktualisasi diri. Terus kebutuhan akan percaya diri. Ketika kita belajar, kita nanti akan memiliki yang namanya kepercayaan diri. Ya, akan memiliki kepercayaan diri. Misalkan seperti saya mengajarkan saudara presentasi. Berarti saya mengajarkan kepercayaan diri saudara nanti ketika ada mata kuliah lain, saudara sudah pede, ya sudah pede karena saudara sudah melalui tahap proses belajar presentasi di mata kuliah pengantar pendidikan seperti itu. Kita juga butuh yang namanya pengakuan. Kalau kita belajar, kita memiliki pengetahuan itu kita itu seolah-olah bukan seolah-olah ya, pasti akan diakui oleh rekan-rekan kita, oleh masyarakat lingkungan sekitar kita, oleh peserta didik kita. Itu kita akan mendapatkan yang namanya pengakuan. Karena kita dianggap memiliki value yang lebih dengan orang lain ya, terhadap orang lain. Jadi memiliki perbedaan sendiri. Makanya kita harus belajar. Terus rasa aman. Rasa aman di sini ya jelas kita karena yang namanya dunia itu kan tidak bisa kita tebak ya. Masa depan tidak bisa kita tebak nanti akan seperti apa. Biar kita memiliki rasa aman, kita memiliki pegangan, kita harus belajar. Ya belajar apapun, ilmu pengetahuan apapun kita pelajari. Entah itu memang tidak akan ada hikmahnya sekarang, tapi nanti akan ada hikmahnya di masa depan seperti itu. Makanya kita belajar itu ada tameng untuk rasa aman kita nanti di masa depan. Gitu. Terus kebutuhan biologis, yang namanya biologis ini kan berhubungan dengan keturunan ya. Yang namanya berhubungan biologis kita kan perlu yang namanya ilmu juga kan. Kita ingin menikah itu kan kita juga harus punya ilmu, belajar. Kan nggak mungkin tiba-tiba nikah terus setelah nikah, dah rumah tangga saya akan saya bawa kemana? Itu kan nggak mungkin juga tanpa adanya ilmu yang kita pelajari dulu kayak gitu. Itu mengapa ketika kita hidup kita harus berani belajar. Itu menurut Abraham Maslow itu 6 ini yang mendorong kita harus berani belajar ketika kita hidup. Itu. Nah, di sini terakhir manusia. Di sini posisinya kita ya. Posisinya kita itu di sini. Ini berhubungan dengan lingkungan ya, lingkungan pendidikan.
Manusia itu di sini dan kita itu berhubungan dengan semua komponen yang ada di dunia. Dengan alam, dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan manusia lain, dengan budaya. Nah, itu saling terintegrasi. Makanya kita butuh yang namanya pendidikan. Manusia dengan alam, kita nggak tahu misalkan lingkungan, ya lingkungan. Kita nggak tahu lingkungan, kita nggak tahu lingkungan itu manfaatnya seperti apa. Kita tebang semua pohon-pohon. Nah, berarti kan kita nggak tahu. Nanti kalau pohon-pohon itu kita tebang, nanti dampaknya ke banjir seperti itu. Nah, kalau tidak belajar itu dulu, tidak mengetahui itu dulu, berarti kan kita sebagai manusia itu belum mengetahui alam itu seperti apa kan sebenarnya. Itu. Jadi kita harus mengetahui alam. Sebagai manusia kita juga harus mengetahui alam. Dampaknya nanti seperti apa kalau kita memperlakukan alam seperti itu kayak gitu. Terus kita sebagai manusia juga harus belajar bagaimana mengenal Tuhan, ya berhubungan dengan ultra di sini, ultra personal. Kalau yang namanya alam karena ini berhubungan dengan di luar manusia berarti ekstra personal, ya ekstra personal. Ekstra personal itu juga bisa dihubungkan dengan budaya karena budaya itu kan berhubungan ekstra personal juga dengan apa namanya logika, etika, estetika itu kan berhubungan dengan ekstra luar, pengaruh dari luar. Kalau Tuhan itu ultra itu paling tinggi ya, paling tinggi. Ini keyakinan ya. Terus kita juga harus berusaha memahami diri kita sendiri. Intra itu di dalam diri kita gitu. Diri kita sendiri. Terus juga kita harus memahami manusia lain. Itu interpersonal namanya. Dengan orang tua, dengan teman, kolega, atasan, masyarakat, umat secara keseluruhan itu kan manusia. Itu namanya interpersonal mastery. Ya, jadi manusia itu sebenarnya kompleks. Ini kembali lagi ke flashback ke hakikat manusia sebenarnya. Jadi semua ini saling berhubungan. Tidak bisa tidak, ya tidak bisa tidak, ya tidak bisa tidak. Berarti manusia yang utuh sebenarnya itu manusia yang mampu memiliki hubungan dengan alam, Tuhan, diri sendiri, manusia dan kebudayaan. Itu ya selesai. Ya itu ya. Jadi sudah selesai.